Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Lestari dengan NIM 190700023 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan memaparkan hasil skripsi yang sudah saya susun yang berjudul Pemanfaatan Media Panggung Boneka Interaktif untuk Meningkatkan Kemampuan Interaksi Sosial pada Anak Usia 5-6 tahun. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing 1, Ibu Dr. Hajah Wikanesi MPD, dan juga dosen pembimbing 2 saya yaitu Ibu Hajah Deda Jumiatin MPD yang telah membimbing dan memotivasi saya sehingga selesainya skripsi ini. Adapun yang akan saya bahas yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, instrumen, metode penelitian, alur penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta saran. Paparan pertama yaitu latar belakang. Latar belakang. Di Kobar Alamanda masih terdapat peserta didik yang belum mampu bersosialisasi pada saat pembelajaran di kelas dan kurangnya interaksi sosial anak di lingkungan sekitarnya. Selain itu, banyak peserta didik yang merasa bosan dalam belajar karena guru hanya bersifat monoton dan teacher center sehingga peserta didik hanya mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh guru. Kurangnya interaksi dalam proses pembelajaran membuat kemampuan interaksi sosial pada peserta didik kurang optimal. Kemampuan interaksi yang rendah membuat peserta didik tidak memiliki kerjasama dan sikap sosial menjadi rendah, sehingga peserta didik sering menyendiri dan sulit untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Rumusan masalah. 1. Bagaimana proses pemanfaatan media panggung boneka interaktif untuk meningkatkan kemampuan interaksi sosial anak? 2. Kendala apa yang dihadapi oleh guru dan peserta didik di Kobar Alamanda dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media panggung boneka interaktif? 3. Bagaimana efektivitas penerapan media panggung boneka interaktif dilihat dari A. Peningkatan kemampuan interaksi sosialnya, B. Peningkatan aktivitas belajar peserta didik, C. Ketuntasan belajar. Tujuan penelitian. 1. Mendeskripsikan proses pemanfaatan media panggung boneka interaktif untuk meningkatkan kemampuan interaksi sosial pada anak usia 5-6 tahun di Kobar Alamanda. 2. Mengidentifikasikan kendala yang dihadapi oleh guru dan peserta didik Kobar Alamanda dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media panggung boneka interaktif. 3. Merumuskan efektivitas pemanfaatan media panggung boneka interaktif yang pada pembelajaran peserta didik usia 5-6 tahun dilihat dari A. Peningkatan kemampuan interaksi sosialnya, B. Peningkatan aktivitas belajar peserta didik, C. Ketuntasan belajarnya. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk 1. Guru sebagai masukan dalam perbaikan mutu pendidikan serta dapat memudahkan dalam proses belajar mengajar. 2. Peserta didik dapat menemukan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya membantu dalam menggali pemahaman baru khususnya dalam meningkatkan kemampuan interaksi sosial. 3. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan, khususnya guru untuk meningkatkan kemampuan interaksi sosialnya. 4. Bagi peneliti, selanjutnya dapat menggali serta mengembangkan media panggung boneka interaktif yang dapat dijadikan media pembelajaran serta dapat menambah wawasan dalam pengetahuan untuk ide-ide baru dalam melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Adapun subjek penelitian yang dilakukan yaitu subjek penelitiannya adalah peserta didik usia 5-6 tahun berjumlah 16 orang yang terdiri dari 6 orang anak perempuan dan 10 orang anak laki-laki.
Lokasi penelitiannya berada di Kober Alamanda yang beralamatkan di Kota Bandung, Kecamatan Mandala Jati. Untuk instrumennya adalah 1. Wawancara terhadap guru yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dan kekurangan media pembelajaran yang digunakan. 2. Observasi dilakukan dengan terlibat langsung kegiatan belajar mengajar di kelas guna menganalisa media pembelajaran yang digunakan dalam menunjang kegiatan pembelajaran dan melihat secara langsung respon anak terhadap media pembelajaran yang digunakan. Ketiga, studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisa dokumen-dokumen baik yang tertulis maupun yang tergambar. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mixed method dengan desain exploratory sequential design. Metode ini dipilih sesuai dengan karakteristiknya karena pertanyaan penelitian yang hendak dijawab meliputi outcome dan proses yang melibatkan penggabungan data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian dan pembahasan. 1. Proses pelaksanaan pembelajaran permainan panggung boneka interaktif mengacu pada RPPH dan tema yang telah disusun terlebih dahulu. Terdiri dari kegiatan pembukaan, inti, dan penutupan. Kedua, kendala dalam pemanfaatan panggung boneka interaktif, yaitu anak masih kesulitan pada indikator bersikap mau menunggu giliran dan masih belum berani dalam mencoba permainan. Sedangkan kendala guru adalah guru cenderung kurang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan sebuah permainan. Ketiga, efektivitas pemanfaatan panggung boneka interaktif. A. Peningkatan kemampuan interaksi sosial. B. Peningkatan aktivitas. C. Ketuntasan belajar anak. Perbedaan kemampuan interaksi sosial pada anak usia 5-6 tahun sebelum dan sesudah pemanfaatan panggung boneka interaktif dapat dilihat dari gambar diagram ini. Warna biru menunjukkan kemampuan interaksi sosial peserta didik sebelum pemanfaatan media panggung boneka interaktif dan warna jingga menunjukkan kemampuan interaksi sosial peserta didik setelah pemanfaatan media panggung boneka interaktif. Berdasarkan tabel di samping ini didapati adanya peningkatan capaian aktivitas belajar anak untuk kategori sangat meningkat. Dalam aktivitas belajar anak terdapat 2 anak meningkat 2 tahapan dari yang semula belum berkembang BB menjadi berkembang sesuai harapan BSH dan dari mulai berkembang MB menjadi berkembang sangat baik. Peningkatan aktivitas belajar anak berdasarkan gambar diagram grafik menunjukkan adanya peningkatan aktivitas belajar peserta didik untuk kategori sangat meningkat dengan mencapai 12,5% dan untuk kategori meningkat mencapai 87,5%. Ketuntasan belajar anak. Ketuntasan belajar anak dapat dilihat dari peningkatan perkembangan kemampuan interaksi sosial anak setelah pemanfaatan media panggung boneka interaktif. Data tersebut didapat dari hasil observasi dan wawancara sebelum free test dan setelah pemanfaatan media panggung boneka interaktif post test. Kesimpulan. 1. Proses pelaksanaan pemanfaatan panggung boneka interaktif di Kober Alamanda Bandung dilaksanakan pada kegiatan inti, disesuaikan dengan tema pembelajaran yang telah disusun. Media panggung boneka interaktif memudahkan guru untuk menyampaikan pembelajaran. Setelah 6 kali pengamatan, terjadi peningkatan kemampuan interaksi sosial pada peserta didik usia 5-6 tahun setelah memanfaatkan media panggung boneka interaktif. 2. Kendala terkait dengan proses pelaksanaan masih terdapat anak bersikap tidak mau menunggu giliran atau antri dan masih terdapatnya anak yang belum berani mencoba permainan panggung boneka interaktif. Yang ketiga, media panggung boneka interaktif sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan interaksi sosial usia 5-6 tahun di Kober Alamanda Bandung. Dengan hasil terdapat 10 orang anak berkembang sesuai harapan atau BSH, serta 6 orang anak berkembang sangat baik atau BSB, dan sudah tidak ada anak belum berkembang atau BB dan media dan mulai berkembang atau MB. Hasil pengamatan terhadap peningkatan aktivitas belajar peserta didik yaitu 10 orang anak meningkat dan
dan 6 orang anak sangat meningkat setelah pemanfaatan media panggung boneka interaktif serta ketuntasan belajar peserta didik usia 5-6 tahun dinyatakan tuntas. Saran 1. Adanya frekuensi dan efektivitas hubungan komunikasi antara guru dan orang tua tentang kegiatan yang dilakukan di sekolah. 2. Guru hendaknya lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan sebuah permainan sehingga adanya nilai guna yang lebih bermanfaat bagi peserta didik. Ketiga, peserta didik diharapkan lebih antusias dalam belajar, baik pada saat memanfaatkan panggung boneka maupun media lain. Keempat, sekolah hendaknya dapat menambah ragam media pembelajaran, salah satunya menambah media panggung boneka interaktif. Demikianlah pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.